Belum lepas ingatan publik saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang ambang batas suara partai politik untuk mengusung calon di pilkada, serta batas usia calon untuk mengikuti pilkada. Berbagai kalangan akademisi dan masyarakat menganggap MK melakukan terobosan untuk menyelamatkan demokrasi. Namun seperti tak mau mengalah dalam sebuah pertandingan, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat panitia kerja untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Hasil rapat Badan Legislasi DPR RI justru memutuskan hal yang berbeda dengan putusan MK. Ambang batas suara parpol untuk mengusung calon di pilkada sebanyak 6,5 sampai 10% hanya berlaku bagi partai politik non-parlemen atau yang tidak memiliki kursi di DPRD. Sementara untuk usia calon gubernur atau calon wakil gubernur, justru rapat Badan Legislasi menerapkan putusan Mahkamah Agung. Memang perdebatan mewarnai pembahasan tersebut, namun lagi-lagi PDIP yang berdiri sendiri tak sanggup melawan gabungan partai politik yang bernama Koalisi Indonesia Maju Plus. Apakah ada agenda tersembunyi untuk menganulir putusan MK dalam pembahasan RUU Pilkada oleh balik DPR? Atau ini merupakan dorongan politik yang berujung pada kekuasaan? Tim TV One mengabarkan. Ya, walaupun RUU Pilkada ini sudah dibahas sejak tahun 2023 di balik DPR, poinnya awalnya memang untuk memajukan dari Pilkada menjadi bulan September, tapi itu ditolak oleh MK. Namun di sisi ini yang agak membingungkan masyarakat, nantinya setelah RUU Pilkada ini disahkan menjadi undang-undang, lantas bagaimana nasib dari putusan MK kemarin? Bahkan sejumlah partai politik, yakni kita sebut saja PDI Perjuangan, masih tetap akan taat kepada konstitusi, akan tetap mendaftarkan dari calon kepala daerah di Pilkada Jakarta. Biarkan narasumber yang menjawab pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio Bang Margarito Kamis dan juga Bang Ferry Amsari. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Saya masih ingat kemarin Bang Margarito Kamis menyatakan ini titik nggak pakai koma, nggak ada utak-utik yang bisa dilakukan, nggak ada akal-akalan, tidak ada celah yang bisa dilakukan. Tapi sorenya Bang, kita melihat sendiri ternyata balik menggelar rapat yang juga kemarin 8 dari fraksi DPR ini dan juga pemerintah sudah setuju RUU Pilkada ini akan dibawa ke sidang paripurna dengan poin-poin yang dianggap menganulir dari putusan MK. Tanggapan Anda seperti apa? Begini, kemarin saya bilang tidak mungkin. Begitu ya, why? Karena Anda mesti siapkan RUU. Anda mesti siapkan untuk naskah akademik. Begitu gitu ya. Saya sama sekali tidak tahu kalau ini kelanjutan dari yang sudah-sudah itu. Karena itu saya beranggapan bahwa tidak mungkin. Karena pekerjaan yang begitu besar itu bagaimana disiapkan dalam waktu 1 hari. Saya juga tidak pernah dengar ada usul dari mana gitu ya. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba gitu ya. Ternyata ini barang kelanjutan dari yang lalu. Dibahas kembali gitu. Meskipun isinya bukan yang di awal diinisiasi di awal. Itu dia. Itu yang apalagi yang itu tadi yang Anda bilang itu gitu kan. Nah, itu problem memang. Saya harus akui itu problem. Sebab kan begini kira-kira nih, saya suka aja gitu ya. Di naskah akademik kan mesti bicara isu yang mau diubah itu. Soalnya adalah apakah soal yang kemarin diputus itu masuk dalam naskah akademik? Kalau tidak ada? Anda tahulah. Itu jadi soal memang. Saya mengakui itu. Karena sekali ini tidak dibicarakan sama sekali, lalu jadi tidak ada dalam jangkauan ekspektasi untuk perubahan, lalu itu masuk. Gitu kan? Nah, itu memang harus diakui itu satu soal gitu ya. Di titik itu makanya karena saya tidak melihat di semula itu saya tidak tahu bahwa itu sudah dibicarakan sebelumnya, maka saya bilang tidak mungkin. Nggak mungkin ini. Anda mesti siapkan naskah akademik, Anda mesti bikin RUU-nya. Bagaimana mungkin dalam 1 hari gitu ya. Nah, gitu-gitu kan. Makanya saya bilang nggak mungkin. Nothing ini. Nah, ternyata ini adalah kelanjutan dari yang sudah-sudah, yang ternyata juga mengcover juga isu yang paling mutakhir.
Jadi gitu ya. di statement Gerindra pada saat rapat kerja itu, Bang Habibur Rahman mengatakan bahwa ini kita sudah menyelamatkan konstitusi rakyat dari pembegalan-pembegalan pihak luar, katanya gitu. Jadi mungkin dia menganggap bahwa MK ini pembegal konstitusi, katanya seperti itu, dengan putusan yang kemudian seolah-olah mengambil peran legislatif. Oh, kalau itu iya. Nah, Kalau itu iya. Kalau itu iya. Kan tadi di VT itu kan, di VT tadi kan bilang Anda boleh Anda bilang tuh Mahkamah Konstitusi mengubah syarat. Ya. Dia bikin syarat baru. Itu bukan wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Di pasal 24AC ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, gitu, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi sesuai atau tidak sesuai, cuman itu. Baik. Tidak bikin yang Rincian lagi. rincian kayak yang tadi yang di DVD itu tuh nggak ada rinci itu. Rinci merinci itu Urusan DPR. urusan pembentuk undang-undang. Nah, pada titik itu formal Mahkamah Konstitusi ambil alih wewenangnya DPR. Pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah namanya. Oke, saya mau ke Bang Suka atau Ferry. tidak? Bang Ferry, tapi kalau sejalan nggak dengan pernyataan Bang Margarito, ini sebenarnya bukan wewenang bukan wewenang dari MK sendiri, tapi kalau kita melihat poin-poin yang kemarin disampaikan, kalau nanti udah jadi nih, jadi undang-undang nih, kemudian kita mengacu kemana? Keputusan MK kah? Atau kemarin ke UU Pilkada ini? Pertama, kalau dalam sejarah pengujian undang-undang, perdebatan soal siapa yang mencuri kewenangan siapa itu sudah dimulai dari tahun 1803. Artinya? Ya, ini perdebatan klasik. Ya. Ada yang mengatakan peradilan mencuri kewenangan legislasi, namanya Charles L. Black, gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa ini tugas hakim untuk menegakkan konstitusi. Memang politisi yang buat undang-undang, tapi hakimlah yang paham hukum. Itu kata John Marshall, begitu ya. Nah, pemikiran siapa yang dipakai dunia? Pemikiran John Marshall. Sampai ke Indonesia. Oleh karena pemahaman di kepala para politisi, kepentingannya sangat politis satu waktu. Oleh karena itu, tugas hakimlah menuntun itu. Maka irah-irahnya demi nama Tuhan yang Maha Kuasa, nama Maha Esa, gitu ya. Demi menuntun kepentingan politik itu. Nah, timbul pertanyaan, apakah saat ini perlu diperdebatkan? Sudahlah, konstitusi kita menjelaskan bahwa itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sudah berlangsung lama. Saya ingin bahkan mengutip untuk menjelaskan putusan siapa yang dipakai, seorang pakar sangat kenamaan di sidang MK di perkara Pilpres, namanya Dr. Margarito Kamis, yang menyampaikan bahwa sifat putusan MK itu final and binding. Tidak ada lagi, bahkan kalau perlu tidak ada PKPU. Bahkan ya semua orang harus patuh, erga omnes ini. Jadi aneh kalau kemudian DPR tidak patuh, tidak menjalankan. Tidak patuh, mengabaikan. Kan jadi lucu bahwa tugas peradilan konstitusional ini adalah memperbaiki undang-undang. Bukan dibalik, ya. Undang-undang untuk memperbaiki putusan MK. Bagi saya, sebenarnya kita semua sudah tahu apa yang terjadi. Tinggal mau berjujur-jujur saja. Bahwa DPR tentu kesal dengan putusan ini, karena ruang politik yang sudah mereka rancang dengan koalisi pemerintahan yang sangat besar, bayangkan mengatur berbagai provinsi yang ada, kabupaten, 545 konsep politik sedang dibangun dalam pilkada di provinsi dan kabupaten saat ini, buyar tuh. Ya, rencana calon tunggal berhadapan dengan kota kosong menjadi buyar karena potensi calon alternatif jadi terbangun banyak. Yang dirancang untuk Jakarta yang paling penting, ya, jadi trend center politiknya, itu bisa rusak. Anies digagalkan, PDIP tidak bisa masuk. Masuklah Ridwan Kamil, padahal dia sangat potensial menang di Jawa Barat. Tapi gara-gara masuk Anies lagi, cerita bisa berubah. Bisa pulang kampung ini barang kan. Jadi ini tentu merusak skema politik yang sudah ada. Dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip konstitusional yang kita pahami dan diterapkan selama ini, ya memang punya kewenangan untuk itu. Dan itu harus diakui konsep yang betul-betul baru,
yang membangun demokrasi yang sedang dibajak oleh partai. Oke, yang jadi masalah kemudian dipertanyakan adalah jika kemudian MK punya wewenang ke arah sana, kenapa tidak langsung saja memutuskan pasal 40 ini tidak sesuai konstitusi, inkonstitusional, dicabut saja pasalnya, sehingga tidak ada celah lagi, tidak ada rincian lagi, sehingga 0% ininya, parliamentary threshold-nya. Dulu Prof. Mahfud ketika masih di luar MK berpahaman tidak boleh Mahkamah Konstitusi itu positif legislator. Artinya? Jadi pembuat undang-undang dalam putusannya. Begitu masuk sebagai hakim dia baru sadar untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat nggak cukup menghapuskan dan tidak menghapuskan. Harus sesuatu perlu ditegakkan. Beri saya contoh pengadilan yang hanya tugasnya menghapuskan dan tidak menghapuskan. Peradilan perlu menemukan keadilan kan, rest finding katanya. Begitu sudah masuk politik, lupa kita ilmunya. Untuk menemukan hukum agar keadilan bisa diwujudkan. Hakim tidak bisa memutus menghilangkan sesuatu, padahal bukan tidak mungkin politisi malah mengubahnya. Lari punya tafsir. Jadi hakim harus tegas. Dalam putusannya itu tegas menjelaskan, membuka alternatif. Kalau dilihat dalam putusan ini bagaimana rusaknya DPR, putusan ini jelas-jelas mengatakan bahwa tidak hanya partai non-sit, partai sit yang duduk di DPR pun, DPRD punya hak untuk itu. Hak untuk, jelas, clear. Cuman DPR sedang bermain-main saja. Oke. Ya, Bang Margarito tadi dikatakan Begini. bahwa silakan. Begini. Yang membentuk undang-undang, kewenangan membentuk undang-undang itu DPR dan pemerintah. Tidak ada yang lain. Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24A, 24C ayat 1 menguji undang-undang atas undang-undang dasar. Titik. Putusannya final. Begitu ya. Kan dua hal yang berbeda. Begitu ya. Tapi saat ini justru kondisinya adalah undang-undang yang bagaimana dengan penjelasan Abang soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden? Begini. Itu juga mengubah. Abang bilang juga tidak. Yes, betul. Dan di putusan MK tidak boleh itu diganggu gugat. Betul. Silakan. Sebentar begini. Betul. Karena waktu itu debatnya etika. Ini tidak etis, segala macam gitu. Dan itu yang mau di-challenge. Putusan ini tidak masuk di akal karena tidak etis. Ada paman ada isu paman pada waktu itu kan. Memang nggak bisa, kalau Anda challenge pakai itu nggak bisa. Putusan dikoreksi dengan putusan. Tidak ada cara lain. Dan jangan lupa, apapun itu, undang-undang itu dibikin oleh DPR. Terserah DPR. DPR bikin norma apa? Satu. Yang kedua ya. Terserah DPR termasuk mengabaikan ataupun menganulir dari putusan MK. Oh iya, kalau dia tidak ikut. Kalau dia tadi dalam kasus ini melampaui wewenang, dia bikin norma sendiri. Dua, soal menemukan hukum, rest finding, ya itu kalau teks normanya tidak cukup jelas. Teksnya begini, normanya begini, tidak cukup jelas. Anda tidak boleh berhenti di situ. Anda terus mesti bergerak, mesti putus itu kasus, dia menemukan hukum di situ. Kalau teks tidak jelas. Case-nya begini, teks tidak jelas, ini putus gimana nih? Harus temukan. Persis seperti tadi yang Ferry bilang. Yang tahun 1803 itu kasus Marbury dan Madison. Itu teks tidak jelas. Undang-undang dasar tidak tegas memberikan kewenangan judicial review kepada Mahkamah Agung pada waktu itu. Lalu ini gimana? Itu sebabnya kasus itu berlangsung 2 tahun. 1801 putus nanti 1803. Setelah Marshall itu memasuki, jangan lupa dia tidak memasuki teks, dia memasuki perdebatan. Dia menemukan Alexander Hamilton yang mengatakan ini benteng keadilan. Saya mesti putus. Menemukan hukum, yes. Kalau bukan begitu. Lalu yang ketiga, ya, kalau soal DPR begini dan MK begini misalnya, kata ini pendapat Kelsen agar memurnikan hukum itu dari politik. Lalu dia bikinlah pengadilan sendiri yang mengecek itu. Itu pendapat Kelsen itu. Nanti kita dalami lagi ya. Bang Ferry udah mau siap-siap nih untuk menyangga, tapi kita jeda dulu. Kita akan kembali saja. Tapi di Apa Kabar Indonesia Pagi.